Selamat pagi pemirsa. Terus menimpa profesionalisme diri merupakan sebuah keniscayaan bagi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sebagai benteng penjaga kedaulatan negara yang lahir dari rahim perjuangan rakyat, sudah seharusnya TNI secara konsisten meningkatkan kapasitas, profesionalitas, dan netralitas TNI. Semua itu semata untuk memenuhi kehendak rakyat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Senin 6 Oktober 2025 dengan tema Profesionalisme TNI untuk Rakyat bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat. Selamat Hari TNI ya, yang ke-80 kemarin di 5 Oktober. Kita melihat bagaimana kemarin parade kekuatan militer Indonesia itu luar biasa. Di dalam berita di Media Indonesia dikatakan melibatkan 140.000 prajurit kemarin di ulang tahunnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengukur bahwa profesionalisme TNI itu benar-benar untuk rakyat dan bukan untuk yang lain, Kang Ade? Ya, pertama kita harus mengucapkan dirgahayu ke-80 TNI ya dengan tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Yeah. TNI Prima ini merupakan singkatan dari profesional, kemudian integratif, ya, kemudian profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Nah, dari singkatan Prima ini luar biasa memang bagaimana TNI harus fokus pada pertahanan negara sebagaimana mandat konstitusi. Yeah. Jadi TNI jangan bergeser pada kegiatan-kegiatan lain di luar pertahanan negara. Ini saya kira harus kembali ke arah sana. Kemudian bagaimana kita mengukur sejauh ini TNI sudah bekerja sangat baik menjaga kedaulatan negara Indonesia, menjaga bagaimana melindungi segenap tumpah darah Indonesia, menjaga segenap bangsa Indonesia dengan kekuatan pertahanannya. Namun demikian sebagaimana pernyataan dari Presiden Prabowo dalam HUT TNI kemarin, bahwa TNI tidak boleh lengah. TNI harus meningkatkan kewaspadaannya, menjaga beragam situasi, menjaga beragam kondisi baik itu global ataupun domestik. Ini saya kira penekanan yang saya kira sangat penting sekali. Yang banyak juga disoroti orang, terutama belakangan ini, Kang Ade, adalah apakah memang Indonesia masih menerapkan supremasi sipil? Apakah benar TNI itu bergerak memang semata-mata hanya untuk rakyat, atau jangan-jangan supremasi sipil sudah mulai bercampur? Bagaimana, Kang Ade? Ya, kalau kita lihat dari sejarahnya, memang TNI ini tidak bisa dilepaskan dari rakyat ya. Mulai dari bagaimana pembentukan TNI diawali dengan BKR, Badan Keamanan Rakyat, kemudian TKR, TRI, sampai TNI. Namun demikian, jelas mandat konstitusi adalah TNI ini fokus pada pertahanan negara. Tetapi memang tantangannya kalau kita lihat di Undang-Undang yang baru nomor 3 tahun 2025, Undang-Undang TNI, memang di situ dimungkinkan adanya diberikan kewenangan operasi militer, operasi non-militer. Operasi non-militer. Nah, operasi non-militer ini berdasarkan revisi Undang-Undang TNI, ini tidak perlu lagi persetujuan dari DPR. Namun ini menjadi masalah ketika misalnya kemudian perluasan operasi militer non-militer, operasi militer non-militer, ini kemudian mengganggu ranah sipil. Seperti perluasan pada jabatan-jabatan sipil. Kalau kita lihat dari 10 kan ini kemudian bergerak pada 16. Lebih dari 10 ya? Lebih dari 10. Oke. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa dari sisi anggaran militer ini luar biasa lompatannya. 2024, 2025 sampai 2026 itu sekitar 36%. Dan ini salah satu anggaran terbesar dalam APBN kita ini ada pada anggaran pertahanan. Artinya bahwa Presiden Prabowo ini menerapkan pertahanan total. Kalau kita lihat ya, bagaimana ini militer Indonesia memiliki MEF yang memang semakin meningkat, memiliki daya gentar di kawasan seperti itu. Apakah benar dan bagaimana kita bisa memastikan, Kang Ade dan pemirsa, profesionalisme TNI itu untuk rakyat? Kita akan bahas. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 6 Oktober 2025, Profesionalisme TNI untuk rakyat. Profesionalisme TNI untuk rakyat.
terus menempa profesionalisme diri merupakan sebuah keniscayaan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai benteng penjaga kedaulatan negara yang lahir dari rahim perjuangan rakyat, sudah semestinya TNI secara konsisten meningkatkan kapasitas, profesionalitas, dan netralitas mereka. Semua itu semata demi memenuhi kehendak rakyat. Kini, pilar utama pertahanan negara itu telah genap berusia 8 dekade. Sebuah usia yang sangat matang dengan perjalanan yang amat panjang dan penuh dinamika. Namun kematangan bukan berarti akhir perjalanan. Kedewasaan usia bukan berarti kemandekan. Sebaliknya, TNI mesti terus mengembangkan, membangun, dan menempa diri untuk dapat makin memberikan kontribusi penting bagi Republik ini, utamanya di tengah siklus perkembangan zaman yang semakin cepat saat ini. TNI secara kontinu harus bertransformasi agar kekuatan yang mereka miliki tak menjadi usang dan mudah tergilas zaman. Maka, kiranya sangat tepat apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam amanatnya pada perayaan hari ulang tahun ke-80 TNI di lapangan Silang Monas kemarin. Presiden menyebut TNI sebagai tulang punggung pertahanan negara sekaligus pelindung dan penjaga kedaulatan negara harus bisa terus berkembang, berlatih dan belajar. Prabowo mewanti-wanti agar TNI tidak boleh lengah dan ketinggalan dengan beragam situasi yang terjadi, baik domestik maupun global. Ia meminta TNI terus menyiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk menggembleng diri dan mengikuti perkembangan zaman. Saya perintahkan Panglima TNI, Kepala Staf, kaji terus perkembangan teknologi dan sains. Kaji terus organisasi, bila perlu organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa Indonesia, kata Presiden. Sesungguhnya untuk urusan kekuatan, tidak ada yang meragukan TNI. Bahkan di percaturan global pun kekuatan TNI sangat diakui. Dalam laporan Global Firepower 2025, militer Indonesia berada di peringkat ke-13 kekuatan militer dunia dengan skor Power Index 0,2557. Itu menjadikan Indonesia negara dengan militer terkuat di Asia Tenggara. Namun, bukan semata kekuatan itu yang menjadi harapan publik. Masyarakat juga amat menginginkan TNI tetap mampu menjejak bumi. Artinya, dengan segala kekuatan yang mereka miliki saat ini dan di masa mendatang, TNI tak boleh lupa bahwa mereka adalah institusi yang lahir dan dibesarkan oleh rakyat. Dengan kesadaran itu, komitmen TNI tidak boleh berkurang sedikit pun untuk mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat di atas segala kepentingan yang lain. Apalagi konstitusi juga sudah secara tegas menyatakan TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, bukan menjadi pelindung kepentingan sekelompok atau segelintir orang. Kita juga mesti tekankan bahwa TNI mutlak untuk tunduk pada supremasi sipil dan terbebas dari praktek kekerasan terhadap warga sipil. Hal itu penting karena belakangan ini bebarengan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI, ada kekhawatiran dari masyarakat sipil, ada upaya untuk memperluas kembali kewenangan TNI ke ranah sipil. Harapan publik akan profesionalisme TNI sejatinya bukan sekadar mereka dapat terus berkembang dan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, melainkan juga mereka hendaknya semakin memahami di sisi mana kaki mereka harus ditempatkan. Sudah semestinya kaki mereka ditempatkan secara penuh di ranah militer, bukan di ranah sipil. Terlalu jauh mencampuri atau melibatkan diri dalam urusan sipil hanya akan menggerus profesionalisme TNI. Pada ujungnya, jika syahwat mencampuri urusan sipil dan politik tak bisa direm, itu tidak hanya akan mengikis kepercayaan rakyat, tapi mengganggu stabilitas demokrasi. Rakyat masih punya harapan besar terhadap TNI di tengah menipisnya kepercayaan mereka terhadap lembaga sipil lantaran terjerat isu korupsi, konflik politik, dan sebagainya. Karena itu, kita tidak menginginkan sang penjaga, pelindung, pertahanan, dan kedaulatan negara itu juga ikut kehilangan kepercayaan publik gara-gara tidak kuat menahan godaan untuk mencampuri urusan sipil. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Kang Ade, bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini sudah terhubung dari Pejaten, Jakarta, Ibu Ong Mei Hua. Bu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong melihat profesionalisme TNI, bagaimana kita bisa terus menjaga bahwa profesionalisme itu memang untuk rakyat, bukan untuk yang lain? Betul. Kita ucapkan selamat Dirgahayu TNI yang ke-80. Semoga profesional TNI tetap untuk negara dan rakyat. Bang, negara kita tuh aman Bang. Tidak ada perang, tidak ada. Dan TNI merupakan masih namanya harum untuk rakyat. Karena membela keamanan dan membela rakyat Bang. Tidak dengan kekerasan Bang Leo. Hanya daerah-daerah tertentu aja yang TNI menangani, seperti perbatasan antara Kalimantan dengan Indonesia. Kita ucapkan TNI semoga jaya terus membela rakyat, menjadi profesional negara kan. Kenapa Bang? Itu hanya mau tanya, kenapa daerah Papua itu tidak aman-aman sehingga TNI kita banyak yang gugur Bang? Apakah TNI kita itu tidak bisa memberantas gerombolan ini? Semoga dengan TNI yang berjaya membela rakyat, TNI itu di mata rakyat harum Bang, tidak dengan kekerasan, tidak seperti Polri. Kalau ada demo pasti nanti akan ada kekerasan. Harusnya dua-duanya sama-sama dekat rakyat ya? Iya, semua harusnya jaya Bang. Baik. Membela rakyat, membela negara ini. Selamat ulang tahun TNI yang ke-80, Dirgahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong di Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Bu. Harapan kita seperti yang tadi disampaikan Bu Ong, Kang Ade, adalah TNI ini benar-benar memang untuk rakyat. Tapi beberapa orang mengatakan dengan semakin banyak yang tadi Kang Ade juga sudah sebut fungsi-fungsi sipil yang dilaksanakan oleh perwira TNI, itu membuat orang bertanya-tanya apakah kemudian memang fungsi pertahanan itu akan tetap dijalankan dengan maksimal atau seperti apa? Ya, kalau zaman dulu ya, zaman Orde Baru itu dikenal dengan dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI. ABRI ini memiliki kontrol ya. ABRI ini nama lama TNI ya? Ya, nama lama TNI. Yeah. Kemudian sekarang tampaknya bergeser menjadi multidisiplin ya. Multifungsi ya. Yeah. Nah, multifungsi ini adalah pergeseran yang semula adalah fokus pada pertahanan, tapi kemudian merambah pada pekerjaan-pekerjaan sipil, seperti misalnya bagaimana ketahanan pangan, kemandirian pangan, pertanian, peternakan dan sebagainya. Dan juga TNI juga terlibat penuh dalam MBG. Nah, ini saya kira harus dikembalikan kepada mandat konstitusi. Bagaimana TNI ini harus fokus pada pertahanan negara. Karena apa? Karena pertahanan ini, karena ancaman kedaulatan ini tidak hanya dari luar tapi juga dari dalam juga masih terus mencuat seperti di Papua misalnya. Separatisme.
Betul, ini kan harus diselesaikan oleh diantaranya oleh TNI yang berada di garis depan ya, dengan kekuatan, dengan kemampuan humanisme, kemudian dengan alat penegak hukum yang lainnya, kemudian juga dengan kekuatan penindakan TNI. Ini kan luar biasa sebenarnya kekuatan penindakan TNI ini kan, kekuatan pemukul TNI. Kita memiliki alutsista yang modern, ini saya kira harus diselesaikan. Belum lagi kekuatan bagaimana geopolitik global ini senantiasa memberikan ancaman juga terhadap kita. Dan juga kawasan Indo-Pasifik misalnya seperti ini kan harus menjadi perhatian. Jadi kembali kepada fokus bagaimana TNI ini fokus pada pertahanan negara. Jadi kita kembalikan ke arah sana. Tapi kan ada juga yang mengatakan bahwa karena melihat disiplin, keteraturan, kesigapan, latihan, kelihatannya TNI saat ini salah satu organisasi yang paling besar di Indonesia yang sanggup untuk mengerjakan tugas-tugas yang tadinya tidak dimasuki perwira-perwira militer, tapi sekarang dimasuki karena memang akhirnya itu bergerak lebih efektif. Waktu COVID kita ingat pemulihan itu dipimpin almarhum Letjen Purnawirawan Doni Monardo dan itu berjalan dengan efektif. Kalau ada pendapat seperti ini bagaimana Kang Ade? Ya kalau memang ada di beberapa penugasan yang sifatnya bencana alam dan sebagainya, ini memang kita sangat memerlukan kehadiran TNI di situ ya. Dan Jenderal Sudirman mengatakan bahwa memang TNI ini bukan kasta tersendiri. TNI ini harus bagian dari rakyat. Tetapi yang berada di garis depan adalah kekuatan supremasi sipil. Jadi sipil yang berada di depan. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah negara republik, negara demokrasi. Nah ketika kita berbicara negara demokrasi, maka yang berada di garis depan adalah kekuatan sipil yang di depan, bukan TNI. Kalau misalnya tadi bagaimana disiplin, kemudian juga katakanlah tidak terhindar dari rasuah, tetapi beberapa fakta-fakta kasus-kasus tertentu, misalnya kasus helikopter, kasus korupsi Asabri ini kan melibatkan jenderal-jenderal ya seperti itu. Nah ini saya kira fokus bagaimana kita setia pada konstitusi, setia pada hukum dan etika yang ada di masyarakat seperti itu menurut saya. Bagaimana kita sebagai masyarakat sipil bisa membantu ya supaya kemudian TNI tetap di relnya? Bagaimana supremasi sipil itu benar-benar ditegakkan dan TNI benar-benar untuk rakyat? Kita akan bahas di bagian berikut. Yang ada dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, TNI itu ada dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bagaimana kita memastikan bahwa perwira-perwira TNI, kesatria-kesatria terbaik bangsa ini benar-benar ingat itu dan kemudian bekerja semata-mata untuk rakyat? Ya, kita menyayangi TNI ya, kita bangga dengan TNI. Oleh karena itu kita harus menjaga bagaimana TNI ini bekerja sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan undang-undang. Itu bisa terjadi ketika setiap pada undang-undang adalah semua elemen bangsa ini melakukan kontrol ya, menjaga TNI. Bagaimana kita menjaga trias politika, kemudian bagaimana legislatif ini melakukan kontrol terhadap jalannya bagaimana kita membangun postur TNI, postur pertahanan yang baik seperti itu. Manajemen TNI juga diperhatikan ya, diawasi TNI, ya. Nah, kalau kita lihat dari essential minimum force atau kekuatan militer minimum, kekuatan minimal pertahanan, ini kan ada beberapa hal. Pertama ada modernisasi alutsista, ini mutlak harus dilakukan. Tentu saja secara bertahap karena kita juga punya kepentingan-kepentingan lain, hajat hidup bangsa ini yang lebih yang mendesak seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan industri pertahanan. Bagaimana kita memiliki kemandirian terhadap industri pertahanan kita. Kita jangan tergantung pada pertahanan dari luar, pada alat-alat alutsista dari luar. Tapi dari diri kita sendirilah yang membangunnya. Kita kan sudah punya PT Pindad, PT Dahana. Memang masih kurang itu? Ya harus ditingkatkan bagaimana tata kelolanya, tidak ada korupsi lagi dan sebagainya. Seperti itu, ini sangat penting sekali. Kemudian yang lain ada profesionalisme, peningkatan kemampuan prajurit. Baik itu skill, tempur dan sebagainya, ketahanan fisiknya, juga kesejahteraan rakyatnya. Nah inilah minimum essential force ini harus diwujudkan sehingga TNI bisa bekerja sebagai alat pertahanan negara. Bagaimana juga membantu TNI untuk tetap kebal dari rasuah. Tadi Kang Ade sudah sempat sebut, kita masih ingat pengadaan senjata helikopter waktu itu terbukti ada korupsi di situ. Bagaimana kita membantu TNI supaya tidak korupsi?
ya kita harus melakukan kontrol ya sebagai masyarakat sipil, sebagai pers, kita harus tetap menjaga siapapun ketika memegang kekuasaan maka cenderung juga akan tergelincir jika tidak ada kontrol seperti itu. Nah, kontrol ini menurut saya harus terus dihidupkan, harus terus dinyalakan sehingga kemudian siapapun yang berkuasa, ya siapapun yang memegang jabatan-jabatan publik, apalagi sekarang melakukan ada perluasan TNI jabatan sipil, ini kita harus selalu ingatkan, kita harus selalu kontrol bagaimana semuanya berada di track yang baik dan tidak ada korupsi seperti itu. Tapi lagi-lagi adalah kita kembali kepada hitohnya bahwa TNI ini adalah alat pertahanan negara. Jangan memperluas dirinya pada jabatan sipil. Karena satu hal juga itu akan merusak meritokrasi di ranah sipil. Jadi kita tetap mendorong, kita tetap membantu TNI supaya juga menghormati meritokrasi. Betul. Bagaimana seseorang yang memiliki jabatan dan pangkat itu punya kehormatan yang harus dijaga, bahkan kalau perlu dengan nyawanya. Kita dorong seperti itu. Terima kasih Kang Ade Alawi telah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, rakyat masih punya harapan besar kepada TNI di tengah menipisnya kepercayaan mereka terhadap lembaga sipil karena terjerat isu korupsi, konflik politik, dan lain-lain. Karena itu kita tidak ingin sang penjaga, pelindung pertahanan dan kedaulatan negara itu juga ikut kehilangan kepercayaan publik karena tidak kuat menahan godaan untuk mencampuri urusan sipil. Pemirsa, saya Leonard Samsudin, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Teruslah jaga kesehatan Anda, teruslah jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.